Sebelum mulai videonya, klik like, subscribe, dan loncengnya supaya tetap up to date sama video-video Gepa. Happy watching! Makanya kelupas. Halo, Gepa di sini. Selamat siang dari Sesis, Latvia. Alright, Latvia itu kota nggak di sebelah banget, tapi masih tetangganya dari Riga. Kenapa Gepa pilih Sesis? Karena ini sekalipun kota kecil, ada sejarah yang lumayan mendalam dan terutama connect sama Riga. I don't know why. I mean like there's so many city besides Riga, tapi kayak ini tuh yang ada hubungannya dengan perang dari Riga dan sebelahnya Rusia. Oke. Pertama, kenapa Gapa bilang siang? Tadi Gapa pengennya pagi-pagi, cuman rencananya molor gara-gara ada drama tadi malam di hostel. Jadi Gava lupa ngosongin memori. Pas sudah tahu tadi malam itu memorinya udah habis, mikir ini hari terakhir dan Gava butuh sekitar mungkin 15-20 giga. Akhirnya Gava panik, mikirnya segala cara untuk nge-backup data dan alhasil jam 1 pagi. Terus pas Gava tidur, atau sekitar jam 2 atau jam 3 lupa, itu ada alarm. Bukan alarm Gava, alarm kebakaran guys. Lu kayak Tuhan, itu tuh lantai 5, kamar Gava tuh lantai 5, turun dengan keadaan udah sempoyongan, gak ngerti apa yang terjadi. Taunya gak ada apa-apa, itu pos alarm. Terus besok paginya itu terhubung ke hari ini ya, jadi Gava check out, pas Gava mau turun, liftnya dimatiin. Oke. Jadi Gava tetap menikmati hari di Sesis. Oke, untuk list yang hari ini Gava mau explore Sesis adalah pertama tadi ada sepatu. Kalau ingat Gava nunjukin sepatu, jajaran sepatu itu ada hubungannya dengan sejarah perang di Latvia yang mengimpor Polandia, Lithuania, ada Sweden juga nggak sih, Switzerland aku lupa, sorry ya suka tuker-tuker, sama of course Russia. Oke, kali ini ada yang baru, Jerman. Jadi kalau perang di Riga waktu itu berhubungan sama beberapa negara ini, ternyata di tahun yang berdekatan juga Sesis kena dampaknya gitu loh, kayak perang di Indonesia lah, yang beberapa wilayah itu kena bagian kolonisasi. Kenapa? Karena ya aku nggak tahu faktanya ya, tapi dibilangkan di museum kalau ternyata Latvia ini subur guys. Jadi Commonwealth areanya ya Riga, Sesis, mungkin juga Sigulda dan sekitarannya itu lingkarannya ini ternyata subur. Terus mereka yang karena dalam masa perang itu udah semeraut keadaannya, mereka tuh ingin mengambil sumber daya lah ya. Gitulah. Terus terdampaklah sampai ke Sesis ini guys. Dan untuk kelanjutannya Geva bakal mau lihat ke belakang. Ini Sesis Castle. Geva mau lihat kayak apa sih, kayak ini kan masih zaman apa sih namanya, kayak kerajaan-kerajaan gitu lah, kerajaan-kerajaan per daerah. Mau tahu kelanjutannya gimana, karena itu kan cuma sekedar itu doang informasi songgok itu dari museum War Museum yang ada di Riga. Terus oh ya, tadi Geva juga baru menelusuri danau kan ya. Danaunya di sini tuh kan kayak taman kota. Jadi kalau kalian kesini, Geva juga nyaranin untuk ke danau ini sih, karena emang view-nya bagus, kalian bisa main sama bebek. Ada cafe juga, summer cafe, yang kalau kalian kesini it must be is something that you must visit, must be. Karena memang gak gitu banyak juga yang bisa dilihat di sini selain atraksinya si Sesis Castle sama si danau dan mungkin beberapa statue yang kalian bisa lihat. So far kayak gitulah ya. Jadi karena ini hari terakhir, Geva mau mengajak kalian untuk ikut eksplorasi Geva di Sesis, karena nanti jam 10 malam pesawat Geva balik ke Kuopio. Sedih. Oke, ikuti perjalanan Geva terus ya. Keren sih guys, Geva sudah masuk.
Jadi harga tiketnya 6 euro buat student, kalau buat adult itu 10. So, ini tiketnya, ini tiketnya, ini petanya guys. Oh, semoga nggak terlalu besar, aku gak bawa minum, males banget. Oke, let's go Uzbili. I like how they address it, medieval castle. Kayaknya sedikit paham, Geva agak paham. Sedikit banyak Geva agak paham tentang lokasi strategiknya Cesis ini deh. Soalnya kalau dilihat di peta, misalkan orang dari Estonia mau ke Cesis atau orang dari Rusia mau datang ke Latvia maksudnya, itu mereka akan ngelewati Cesis dulu. So dia bilang katanya ini tuh benteng fortification yang terbesar sama terkuat punya Latvia. Terus kayak tadi kan dia foto kan yang Litonia, pasti namanya kok aku lupa tadi panggilannya untuk orang-orang Latvia. Itu kayak ini kota kecil tapi iya kebanggaan, castle kebanggaannya orang Latvia. Master Chambers. Hello. Guys, gue dikasih lentera. Gue kaget tadi disapa. Kamu mau naik? Do you want to go upstairs? Like, yes, why not? Yeah, so this is the lab because it's so dark outside, inside. What? Kan dari luar kelihatan terang ternyata. Emang gelap sih. Yuk, menjelajah dengan lentera. Saya excited. Banyak ruangan-ruangan gelapnya nih. Mana dulu nih? Atas dulu yuk. Emang gelap guys. Ini mah gara-gara HP gua aja ya. Aslinya gelap. Dulu dibuka ya jendelanya satu-satu. Jadi kita menangkap satu hal. Ini lantai paling atas. 4 atau 5 tadi ya, aku lupa. Dia bilangnya lang rooftop. Jadi aku ingetnya ini rooftop. Jadi centuries ago, kayak 300-400 tahun lalu berdasarkan prediksinya si scientist, ini udah hancur karena towernya ini sendiri sudah diabaikan lama. Aslinya ini kan kayak tahan benteng terhadap bukan artileri, kayak archery gitu loh, untuk pertahanan jarak jauh. Kayak aku nggak ngerti apa cuma panah doang yang dilemparin buat pertahanan jarak jauh atau mungkin yang lain. Nah, sorry ya capek naik dari lantai 1. Jadi udah lama ditinggalkan dan udah dibiarin gitu aja sampai hancur-hancur sendiri bentengnya. Nggak bisa dibilang kastil sih, ya cuman dibilangnya kayak mirip kayak observation tower, tapi bagian dari defense tower juga gitu. Jadi akhirnya lantai paling atas hancur-hancur gitu aja, sisa-sisanya dipelajarin untuk mereka tahu memprediksi kurang lebih sekitar 100 tahun diabaikan. Aku nggak tahu ya kenapa, karena dibilangnya tahun 1500-an ketika perang Livonia, aku ingat perang untuk Livonia mempertahankan areanya itu udah pecah di tahun 1500-an. Nah dari situlah ditinggalin. Terus udah milih kita cerita ini, cerita si bapak Tim. Yuk lihat yuk. Anjir. Dia nyanyi coy. Udah pasrah banget kayaknya. Aduh. Kita udah sampai di St. George Church. Apa namanya St. George ya? Mungkin Yohanes maksudnya. Nah,
Eva udah sampai di ikon kota Sesis. Si bapak-bapak tua ini katanya ini hubungannya sama apa sih namanya, kayak cerita lokalnya, ya cerita lokalnya rakyat Sesis bilang kalau ada hubungannya sama dia yang bakal jalan-jalan tengah malam, tapi nggak tahu, nggak ada cerita lebih lengkap apakah dia itu maksudnya untuk kayak baik gitu sama anak-anak yang hilang atau dia nyulik. Tapi menurut pakaiannya yang ku tahu ini tuh pakaiannya kayak keuskupan, jadi harusnya dia bapak tuanya harusnya bagian dari keuskupan, tapi aku tahu dia tuh menurut mitos lokalnya dia jalan-jalan malam-malam. Mungkin dia bagian dari Saint George Church ini, makanya dia ditaruh patungnya, bukan dianya, di situ. Hai, dia di sini. Coba baru beli roti ceda mais. Jadi dia bilang kalau misalkan ke Asis jangan lupa beli ini lokal beras, karena kayaknya klasik banget, dan dia tuh nge-bake 6 jenis roti beda-beda. Yang dia ingat tuh ini yang dia beli ini, dia pakai olive sama tomato. Dia beli 2 lagi. Jadi dia beli cuma 200 gram, totalnya 5 euro. Karena dia bilang sini khasnya Latvia ya, jadi dia penasaran aja. Ini enak. Oh ya, ini perjalanan Gepa udah mau berakhir karena sekarang udah setengah 6, kereta Gepa ke Riga jam setengah 7, pesawat jam 10. Jadi cek udah nyampe di Kuopio lagi nanti. Jadi sebagai penutup Gepa mau jelasin sedikit karena tadi udah berjam-jam, 3 jam lebih kayaknya di Sesis Castle. Awalnya sih nggak lama juga di sana karena itu kan kayak square tower defense fortress ya, dan udah sepertiga bagiannya itu udah hancur, jadi nggak banyak yang bisa dilihat lah ya, maksudnya nggak bisa ditelusur. Kita ke atas bisa kayak tadi dia baru tunjukin. So far banyak, nggak banyak sih, ngobrol sama 2 orang lokal nih. Yang satu mbak-mbak yang jaga counter games anak-anak, dia memperkenalkan games, traditional games di zamannya, di medieval era itu, yang kurang lebih banyak kayak game-game Indo, kayak di open air museumnya di Estonia. Terus sama yang lain dia jadi tahu kondisinya di Latvia belakangan ya, kurang lebih karena di perbatasan dengan Ukraine juga. Jadi di sini bisa dibilang Latvia itu sebagai negara yang sangat support keberadaannya orang-orang Ukraine yang lari ke sini. Karena posisinya juga aku kaget dengarnya. 40% orang 40% orang Latvia di sini bahkan nggak bisa ngomong bahasa Latvia. Mereka itu orang-orang yang kabur dari Rusia. Jadi mereka udah kabur entah berapa lama dan mereka masih nggak bisa ngomong bahasa Latvia. Jadi kasihan juga sih. Di sisi lain Ukraine itu kayak di tengah-tengah. Kan waktu kemarin exchange di Poland, aku ngerti gitu, maksudnya bukan ngerti, aku ngedenger mereka ngomong bahasa mereka dan mereka bilang kalau mereka ngobrol sama orang Rusia mereka ngerti. Gitu juga dengan sebaliknya. Jadi karena bahasa Ukraine itu berkembang dari bahasa Rusia, bahasa Latvia sendiri sih menurutku ya kayak berkembang dari bahasa Rusia juga gitu. Jadi ya gitulah. Jadi kita ngobrol banyak juga soal Ukraine, gimana sih perang Ukraine sama Israel sama si Rusia ini. Semoga nggak makin aneh, dan ya banyak kondisi-kondisi di Latvia yang sebenarnya agak menyedihkan juga sih, apalagi karena perang ini justru semakin menyedihkan. Oke lah, gitu aja. Jadi siap-siap pulang. Dan satu lagi, emang nggak banyak banget yang bisa dilihat di Sesis ini. Kalau memang kalian mau kesini, saran Gepa mendingan datang dari pagi, dia bisa datang ke museum. Karena tadi Gepa cuma bisa datangnya 2 museum, satu yang castle, satu lagi exhibition. Terus Gepa tanya exhibitionnya ini dari satu school arts di sini, cuma ada 1 di Sesis. Tapi banyak departemennya. Dan Gepa nggak mau promosi juga sekolahnya, jadi kalian cari tahu sendiri aja lah ya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Gepa selama 6 hari ini. Yeay.
Pretty is coming. Udah waktunya pulang. Jadi di Giva lagi nunggu supaya bisa masuk pesawat ini. Dia tuh cuma pengen ceritain doang. Hari ini gak ada masalah, bagus dong ya. Gak ada drama sama pesawat, paspor, tiket, bla bla bla. Tapi yang dia kaget pas tadi pengecekan di boarding gate, ya itu gak ditanya paspor, gak ditanya resident permit. Gue dari Latvia loh ke Finland. Ada apa ya? Apa gara-gara security numbernya udah terdaftar? Ini menarik kawan, ini menarik. Biasanya yang sekelas Ryanair yang bukannya gimana ya, Ryanair itu kan kayak kelas murahnya pesawat internasional. Ryanair nggak murah sih, justru kan itu nggak murah, tapi nggak dicek, itu tanda tanya besar buat. Dan satu lagi, ini kita naik pesawat baling-baling, waktu baling-baling, tapi kayaknya kapasitasnya cuma kalau 20 ABC 60 orang, ya nggak sih? Enggak, mungkin lah ABC ngarang. A B C D E. Kalau itu berapa? 80, kurang dari 100. Oke, I have to say goodbye to Latvia.